yassir rabbi tamim bil khair. Rabbana shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wa umur muslimin wahlul 'uqdatam min lisanina yafqahu qawlana. Bisanadina al-muttasil ila imamil khatimatil hufaz al-imam Jalaluddin as-Sayyidi rahimahullahu ta'ala wa qaddasallahu sirrahu wa adama nafa'a bilumihi wa barakatihi wa nafahatihi wa madadihi wa karamatihi fid dharain amin. Ahbabillah hadanallahu wa iyyakum alal huda wa taqwa. Kita lanjutkan dengan nomor hadis 8500. Lebih kurang ada 1531 hadisnya. Hadis ini terdapat dalam Musnad Imam Ahmad bin Hanbal, dalam Sunan Abi Dawud, dalam Sunan At-Tirmizi, dari Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man iqtabasa ilman," siapa saja yang mempelajari ia, siapa saja yang mempelajari ia akan ilmu minan nujumi, dari perbintangan, itu iqtabasa berarti ia telah mempelajari syu'batan minas sihir, satu cabang dari sihir. Zada mazada, menambah ia seseorang akan apa ia tambah. Dia tambah ilmu perbintangannya, bertambah ilmu sihirnya. Maka dalam hadis ini para ulama berbeda pendapat dalam batasan-batasan mempelajari ilmu perbintangan. Kalau secara zahir hadis mempelajari ilmu perbintangan haram sama sekali, karena disamakan dengan sihir. Tetapi sebagian ulama memberikan catatan kaki dari hadis ini berdasarkan hadis yang lain dan dalil-dalil yang lain, bahasanya mempelajari ilmu perbintangan hanya untuk sekedar menetapkan waktu sholat, menentukan kiblat, maka hukumnya boleh. Disebutlah ilmu falak. Nah, ilmu falak itu ilmu mempelajari waktu sholat, masuk dah belum, tanggal berapa sekarang, kemudian kapan tenggelam matahari, kapan tanggal 1 Muharram, sehingga kita bisa melihat hilal, kapan 1 Ramadan, di mana arah kiblat. Tapi lewat daripada itu nggak boleh, karena kalau ilmu falak didalami, seseorang bisa mengetahui kapan kelapa ini jatuh, kapan buah ini jatuh dari tampuknya, sehingga dia bisa melihat satu buah, dia pelajari ilmu perbintangannya, kemudian dia lihatkan waktu, kemudian tinggal diambil di bawah, tinggal di tangannya di bawah, jatuh buah itu. Bahkan sebagian ulama dengan ilmu falaknya bisa memprediksi, dan bahasa sini ya, karena bahasa ini bahasa dalam ilmu ghaib, ilmu yang Allah yang tahu, maka bahasanya prediksi, yaitu cuaca hari ini. Maka perkiraan cuaca itu bahagian daripada ilmu falak yang diperhitungkan oleh BMKG. Perkiraan cuaca, perkiraan gempa bumi, perkiraan tsunami, ini adalah ilmu falak yang sudah melewati batas yang tidak boleh sebetulnya pelajari. Tidak boleh dipelajari. Itu bagian pada ilmu nujum yang sudah mengarah kepada sihir, sehingga pembicaraan seorang dukun sihir
dengan pembicaraan orang yang memperkirakan cuaca itu mirip. Diperkirakan Indarung pagi ini cerah, zuhur hujan badai, kemudian maghrib atau sore cuaca mendung. Seluruh TV-TV biasanya memberikan informasi dulu perkiraan cuaca hari ini. Ini nggak boleh. Berarti mempelajari ilmu apa itu tadi itu, meteorologi dan geofisika ini dilarang. Nah, tapi karena itu sudah menjadi perkara lumrah dan kita tidak meyakininya sama sekali, bahkan kita mengatakan itu hanya perhitungan, ya sebetulnya untuk memberi efek kepada akidah dan keyakinan tidak ada masalah hari ini, karena menganggap itu sebuah keilmuan. Nah, sesuai dengan bukan perdukunan, tapi mereka sudah menggolongkan itu bagian pada ilmu pengetahuan. Ini dianggap biasa, dan orang tidak banyak berpatutan dengan hal-hal seperti itu. Nggak ada orang melakukan perjalanan lalu melihat perkiraan cuaca, sehingga untuk dikatakan haram pada hari ini itu sulit. Kenapa? Karena efeknya tidak sama dengan ramalan dukun. Kalau ramalan dukun itu dicari dan diyakini, tapi perkiraan cuaca yang dikeluarkan oleh BMKG ini orang nggak yakin, dan orang tidak menjadikan patokan karena itu suatu biasa yang sudah disiapkan. Sebetulnya barangnya sama. Nah, tadi hukumnya subhat ini. Hadis berikutnya Nabi SAW, prinsip hidup, prinsip dalam menjalani hidup dan kehidupan. Satu, man tasoda aknahullahu, siapa saja yang sederhana ia, siapa saja yang sederhana ia itu mencukupkan akannya oleh Allah. Agnahu, mencukupkan akannya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa man badzara, siapa saja yang mubazir ia, afqarahullahu, itu memiskinkan akannya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa man tawadha'a, siapa saja yang merendah diri ia, siapa saja yang merendahkan diri ia, itu rafa'ahullahu, mengangkat akannya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa man tajabbara, siapa saja yang menyombongkan diri ia, qasamahullahu, itu menghancurkan akannya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Konsep kehidupan menurut baginda Nabi SAW, ini konsep hidup yang pasti benar. Kesederhanaan membuat seseorang itu dicukupkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mubazir membuat orang itu miskin, maka kalau makan mesti habis. Bagaimanapun nasi di nampan usahakan dihabiskan. Nah, supaya Allah tidak memberikan kemiskinan. Makan di mana saja, walaupun itu makan dengan ikan, makan dengan ikan, itu notabene itu nasi lengket di tulang ikan. Nah, pisahkan tulang dengan nasi,
Ambil nasi yang sebiji yang terselip di tulang-tulang itu, betul-betul bersih nasi. Bukan karena kelupaan, tapi kita tidak mau dianggap mubazir oleh Allah. Antum punya orang tua, kemudian dibelikan sendal. Sendal itu dijadikan untuk pelemparan anjing, pelempar monyet. Sendalnya hilang. Mana kata orang tua? Nanti saya belikan lagi ya, kamu lempar lagi. Enggak. Kalau ada seseorang memberikan sesuatu kepada orang lain dan dia lihat orang lain itu tidak memakainya, membuang-buangnya. Seseorang bersedekah kepada suatu tempat berupa kayu dan sebagainya, kayunya enggak kepakai, kayu laku karena hujan. Kita sumbangkan semen ke masjid, semen itu keras membatu. Pasti orang menyumbang marah. Kamu enggak menghargai sumbangan orang lain. Kamu tidak menghargai pemberian orang lain. Kita dengan senangnya belikan seseorang motor. Motor itu dia cat sendiri. Udah bagus catnya, dicat sendiri. Seperti kekesalan Sayyidina Umar memberikan seekor kuda kepada salah seorang mujahid. Dia tidak merawat kudanya dengan baik. Maka makhluk saja yang memberi kepada kita sekali saja, tapi kita tidak hargai, makhluk marah. Bagaimana dengan Allah yang memberikan segala-galanya dalam kehidupan manusia, lalu dia mubazir, maka dimiskinkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kenapa orang miskin? Karena mubazir dalam hidup. Makan sengaja disisain, minum disisain sedikit di bawahnya. Nih termasuk perkara yang paling mubazir dalam hidup, ketika seseorang selesai minum tidak menghabiskan nyisian sedikit. Hitung semua dalam acara paralel. Berapa minuman botol, minuman gelas yang disisain sedikit yang orangnya pergi. Siapa yang ngumpulin? Tak apa dikumpulkan. Enggak ada yang minum satu. Kalau dikumpulkan tuh satu kenduri bisa 1 galon, bisa 1 kardus lagi airnya. Maka kalau kita minum ke suatu tempat, kita tidak bakalan kembali ke tempat itu, habiskan airnya atau bawa pulang. Nah, maka ketika kita jaga nikmat Allah seperti itu, Allah akan berikan, amanahkan nikmat yang lain kepada kita. Kenapa selesai berumah tangga justru ekonomi susah? Karena ketika dia paralel itu mubazir. Banyak orang jatuh miskin setelah paralel gadang. Bukan karena banyak uang yang dikeluarkan untuk paralel, tapi banyak yang mubazir. Nah, sewa tenda mahal-mahal, kemudian undang organ tunggal, utang di situ, utang di sini, hanya untuk sekedar mengatakan tenda sepulang mahal, lauk-pauknya cuma 2 saja. Nah, zuhur tahun datang tinggal kuah-kuahnya saja. Memang orang pergi beralih makan tenda, mubazir hidupnya. Buat kesederhanaan hidup. Kalau kecukupan uang, cari tenda perkawinan. Kalau perlu tenda ya, cari tenda perkawinan yang paling murah. Kalau nggak ada yang murah, sewa tenda kematian. Itu saya rasa nggak usah disewa, pinjam saja setiap masjid. Antum sewa, antum pinjam tenda kematian 10 masjid, dan tenda jadi tenda kawin itu. Tulis marawannya itu bendera hitam.
dimuliakan, tamunya dihormati, tamunya yang disuguhkan yang makanan yang jelas. Nah, jangan mubazir. Pakaian dikasih orang tua, pelihara baik. Apa saja peralatan yang dikasih orang tua, pelihara baik-baik. Kalau kita bisa memelihara, tidak mubazir, Allah akan memberikan kekayaan dan kecukupan. Nah, orang yang tawadhu diangkat Allah, orang yang sombong dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah proses dalam hidup. Karena yang memuliakan bukan manusia. Yang memuliakan adalah Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah memuliakan, tidak perlu kepada manusia. Cara memuliakan diri, rendahkan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kalau salah kita terima, disalahkan, ikutin yang benar, jangan ngotot dari kesalahan sendiri. Pokoknya kalau saya benar, nggak boleh. Kalau ada dalilnya kita terima. Ini dalil murid Nabi Inge. Ini dari kasih dalil nggak paham juga. Nah, ini dalil zikir berjamaah. Oh iya, Nabi saja disuruh duduk zikir jamaah, apalagi kita. Oh iya, ini nggak ada itu. Akhirnya dihancurkan oleh Allah SWT. Hadis berikutnya Nabi SAW bersabda, "Man tato'a ardan." Siapa saja yang mengambil akan bumi, maksudnya tanah, zaliman hal keadaan dia zalim. Nah, zaliman itu jangan dijadikan na'at ke ardan. Zaliman hal kepada man. Siapa saja yang mengambil dia akan tanah yang zalim. Ada tanah yang zalim, bukan milik na'at gitu, tapi dia hal kepada man. Hal keadaan dia mengambil zalim. Itu laki Allah, bertemu ia seseorang dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, wa huwa alaihi ghadban, dan dianya Allah Subhanahu wa ta'ala di atasnya seseorang itu marah. Orang tua saja marah, ada anak yang nggak berani pulang ke rumah. Bos saja marah, ada karyawan nggak berani masuk, nggak berani ngobrol, nggak berani bicara. Ini kita kembali ke akhirat, bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, dan Allah marah. Apa yang kita buat? Padahal yang diambil di dunia ini hanya satu jengkal tanah, memindahkan pagar, memindahkan batas tanah. Nggak terlalu beruntung. Kalaupun dipindahkan pagarnya, satu rumpun padi yang bisa dia tanam, sejengkal saja dipindahkan. Apa bisa didapatkan dari tanah sejengkal? Biarkan tanah kita akan ambil 2 jengkal dari orang lain daripada ngambil tanah orang 1 jengkal. Karena tanah sejengkal tidak memberikan keuntungan sama sekali, tapi membahayakan di akhirat kelak. Allah tidak mau jumpa dengan kita. Allah jumpa dengan orang tersebut, Allah kondisinya marah dan murka. Hadis sahih dari Imam Muslim. Apalagi kalau dia ngambil tanah negara berhektar-hektar, itu bisa dibesok dia, cincang. Itu bentuk wujud emosi kemarahan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita gambarkan, itu seperti orang mencincang daging atau tulang. Ketika mengklaim tanah milik orang lain, orang yang menumpang hidupnya di satu tempat, nenek moyangnya numpang, lama-lama mengklaim tanah sendiri. Memang itu sangat menguntungkan. Itu cuma di dunia, dan tidak pernah sukses hidup orang zalim.
Maniktana kalban, siapa saja yang memelihara ia akan anjing. Iqtana, memelihara. Siapa saja memelihara ia akan anjing, kecuali yang boleh dipelihara kalba masyatin, anjing hewan ternak. Anjing hewan ternak, bukan anjing diternak. Anjing hewan ternak artinya anjing penjaga hewan ternak. Wadoriban, wadorian, dan anjing pemburu binatang buruan. Dorian, anjing pemburu, bukan pemburu babi, tapi anjing pemburu yang sudah dilatih dengan 3 syarat. Idza istarta irtasal, apabila kamu suruh pergi dia mau pergi. Idza zajarta izzajar, apabila kamu bilang stop maka dia akan berhenti. Wala yakul min saydihi syai'an, dan dia tidak memakan binatang buruannya sedikit pun. Wa taqarrara dzalik, dan berulang-ulang kejadian tersebut. 4 syaratnya baru boleh pelihara anjing. Anjing itu berburu. Nah, siapa saja yang melihara anjing, bukan anjing untuk menjaga hewan ternak, bukan anjing yang dilatih untuk berburu menurut panduan agama Islam, naqasa min amalihi kulla yawmin, itu berkurang dari amalnya seseorang setiap hari oleh 2 kira. Berkurang dari amalnya seseorang setiap hari oleh 2 kira. 1 kira itu sebesar gunung Uhud. Setiap hari amalnya kurang 2 kali besar gunung Uhud. Nah, pelihara anjing. Maka kalau ada orang tua melihara anjing, kasih tahu, kecuali anjing yang memang diperlukan jaga kebun. Di sini kan 2 disebutkan, menjaga ternak sama berburu. Boleh juga untuk jaga kebun. Jadi anjingnya itu tinggal di kebun. Nah, jaga rumah bagaimana? Untuk jaga rumah, kalau betul-betul untuk jaga rumah, itu boleh disamakan hukum yang jaga kebun. Apa pelihara anjing? Jaga rumah. Karena biasanya banyak masuk pencuri dalam rumah. Kalau ada anjing ini, pencuri nggak boleh masuk. Boleh. Nah, tapi ada syarat ketentuan yang harus pelajari tentang bab anjing. Kalau bersentuhan, kalau dijilat, kita tahu hukumnya bagaimana. Nggak boleh masuk rumah. Anjing hanya di perkarangan rumah. Kalau nggak ada gunanya, selain pada yang saya sebutkan, bukan jaga rumah, bukan jaga kebun, bukan jaga hewan ternak, bukan untuk berburu mu'allam yang dilatih, maka memeliharanya menyebabkan kurang amal setiap hari. Apa yang orang lakukan kalau saldo rekeningnya kurang tiap hari? Walaupun kurangnya cuma 5.000 setiap hari. Setiap hari saldo 5.000 berkurang. Itu pasti komplain ke banknya. Gak akan tinggal dia. Lalu bank katakan Anda melakukan satu program menyumbang setiap hari. Apa yang dia buat? Dia nonaktifkan program itu. Begitu dengan saldo rekening. Jangan sampai dengan saldo amal kita nggak peduli, berkurang setiap hari 2 kira, cuek begitu saja, tetap ada melihara anjing. Anjing ini hobi saya nih. Maka harus kepedulian terhadap amal akhirat
harus lebih daripada kepedulian terhadap dunia. Maka pada prinsipnya mudah. Bagaimana kita menyikapi dunia, begitu kita sikapi akhirat. Sudah cukup itu. Cara menempatkan diri dalam amal akhirat, kita tempatkan diri kita, kalaulah ini amalan dunia, bagaimana saya buat? Tes PNS, setengah jam sebelum tes sudah datang. Nah, sholat kayak begitu. Ngantor, bersanding, cari pakaian yang bagus, sewa pakaian yang mahal, dandan yang bagus, rapi, tertib aja di bersanding gitu. Sholat Jumat juga begitu. Sehingga ulama katakan, kalau hari ini orang takut ke Allah seperti takutnya kepada kemiskinan, dia sudah selamat. Kapan seseorang takut kemiskinan? Dan sejak kapan ditanamkan kepada kita tentang takut kemiskinan? Dari SD. Kamu bolos-bolos nanti nggak lulus sekolah, mau jadi apa nanti? Mau makan apa? Begitu penanaman takut kemiskinan dari kecil. Tapi penanaman takut kepada Allah tidak ada. Sehingga ketika budak sahaya atau pengembala diuji oleh salah seorang nabi, sahabat, bagaimana kalau kami beli 1 ekor kambing kamu? Kata dia, bukan saya yang punya, saya cuma pengembala saja. Kamu bilang saja kambing kamu diterkam serigala. Bilang begitu sama majikan. Apa kata dia? Aina Allah. Nah, kalau saya bilang begitu, aina Allah. Apa kata Sayyidina Umar? Itu perkataan seorang pengembala. Aina Allah. Nah, di mana Allah? Memang tidak ada orang yang tahu. Tidak ada satu yang tahu. Hirasa tidak tahu, keamanan tidak tahu, guru tidak tahu. Hanya antum yang tahu sendiri, menghisap rokok dan WC. Nah, tapi aina Allah? Di mana Allah saat itu? Jadi karena penanaman akidah ketakutan kepada Allah tidak ada, akhirnya manusia takut dengan manusia. Nah, kita sebagai muslim, umat Nabi, sudah sewajar sejak waktu dan keadaan. Kalau saya buat begini, apa kata Allah? Nah, kalau saya buat begini, apa kata Allah? Lepaskan apa kata orang. Apalagi antum yang sudah belajar lama dengan agama, tidak waktunya lagi untuk mengatakan apa kata orang. Tidak basi itu. Ini kalau saya buat begini, apa kata orang? Kalau saya berjubah-jubah pulang, apa kata orang? Kalau saya sok-sok suci, apa kata orang? Kalau nggak mau salaman dengan sepupu, apa kata orang? Kalau nggak mau ngobrol dengan wanita, apa kata orang? Nggak waktu lagi mikir apa kata orang. Sekarang apa kata Allah? Nah, kalau saya wudhu, saya nggak sah, apa nanti kata Allah? Kalau saya buat dosa ini, apa nanti kata Allah? Apa nanti kata Nabi? Apa yang bisa saya jawab nanti kalau ketika jumpa dengan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam? Dan masanya, dan saatnya untuk kita berpikir seperti itu dalam menjalani kehidupan. Hadis berikutnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man aqarra
Apa maksud senang mata? Wa qurratu a'yunina, penyejuk dan penyenang mata kami. Apa maksud menyenangkan mata? Membuat dia gembira. Jadi siapa saja menggembirakan seorang muslim, dia akan digembirakan oleh Allah pada hari kiamat. Apalagi yang kalau kita gembirakan itu orang tua. Oh, itu nggak ada lagi, nggak kebayang berapa balasan. Nah, memang kata orang tua banyak saya punya anak, tapi yang paling saya bangga itu Hafiz. Nah, ini contoh saja. Tidak tahu, kan Hafiz banyak juga. Nah, ada Hafiz 30 juz, ada Hafiz 2 juz. Jadi kata orang tuanya, ini anak yang paling saya banggakan. Dia itu kalau disuruh itu nggak ada berkerut keningnya. Oh, kalau kakaknya disuruh, belum lagi suruh keningnya ada berkerut 7 lapis. Nanti papa tak tolong, langsung gitu dia. Tapi kalau adiknya ini, apa Pak bisa saya bantu? Belum lagi kita ngomong, dia ngomong, Pak ada bisa bantu. Nah, beruntungnya saya punya anak satu. Itu qurratu a'yun. Nah, maka Allah akan senangkan di akhirat kelak. Kalau di akhirat disenang, dunia pasti senang. Orang yang di akhiratnya senang, di dunianya pasti senang, walaupun orang melihat dia tidak senang. Nah, banyak orang-orang yang tidak paham dengan agama melihat kehidupan Nabi itu dia nggak senang. Tapi Nabi senang, karena kesenangan bukan dari kekayaan, kesenangan bukan dari kecukupan, kesenangan dari Allah. Walladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin. Kesenangan itu dari Allah. Nabi katakan baiti jannati. Hari ini enggak ada yang berani bilang baiti jannati, baiti nari, baiti jahim, baiti sa'iri, baiti saqiri, saqari, ma salakakum fi saqar. Nama neraka semua. Jangan ke rumahnya makanan saja neraka. Mie goreng neraka, ayam goreng jahanam. Terus aku nggak senangnya gitu. Maka banggakan orang tua. Nah, jadikan antum anak terbaik dari sekian bersaudara yang tidak pernah membuat orang tua sedih dan bangga selalu. Maka Allah akan senangkan antum nanti di akhirat kelak dan sebelum akhirat di dunia. Ya caranya mudah saja, cepat selesai kumpul mulanya. Nah, fokus dengan pendidikan, tidak merusak nama baik orang tua, tidak dipanggil gara-gara kenakalan. Nah, man aqrada wariqan, siapa saja yang menghutangkan ia akan perak. Siapa saja yang menghutangkan ia akan perak. Menghutangkan, maaf, perak di sini hanya nama saja. Maksudnya apa saja, mau perak, mau dinar, mau rupiah, mau ringgit, mau dolar, mau batu bata, mau pasir, mau beras.
Siapa saja yang mengutangkan, ia akan berak marratain 2 kali. Satu kali dia datang minta utang, kita kasih. Dia datang kali kedua, kita kasih lagi. Kana ka'adli shadaqatin marratan. Ada ia menghutangkan, itu setara dengan sedekah 1 kali. Setara dengan sedekah 1 kali. Nah, hari ini kawan utang uang 15.000, besok dia utang lagi 15.000, maka kita sudah mendapatkan pahala ngutangin 2 kali, sedekah sekali. Berarti kalau ngutang 4 kali, sedekah 2 kali. Ngutang 10 kali berarti sudah bersedekah 5 kali. Malik ta'ala bil ismit. Jadi catat nih, amalan 10 Muharram. Manik ta'ala, siapa saja yang bercelak ia dengan celak ismit. Ismit nama batu yang dilebur untuk celak. Kalau hari ini yang antum cari saja celak bubuk, itu semua dari ismit. Yang buat celak sendiri, pembakar tempurung, penggiling, halus, jelaskan ke mata. Paginya ke dokter mata. Celak itu bukan dari abu, celak itu dari batu ismit. Pada malam Asyura, pada hari Asyura, lam yarmat abadan, niscaya dia tidak akan sakit mata buat selama-lamanya. Dikatakan di sini hari Asyura bagi laki-laki tentu malam Asyura, karena laki-laki tidak dibenarkan bercelak di pagi hari. Wanita boleh di siang hari, tapi untuk laki-laki malam sebelum tidur. Amalan 10 Muharram, besok tanggal 10 Muharram, tadi malam sebelum tidur pakai celak 3 kali di kanan, 3 kali di kiri. Celak ismit. Jaminan daripada Nabi, orang itu tidak akan sakit mata. Orang yang pakai celak setiap hari, bulu matanya akan lebat dan matanya akan tajam pandangannya, akan bersih pandangannya. Siapa boleh celak celak? Untuk catat tanggalnya sekarang 2025, kemudian kira-kira 50 tahun ke depan. Santai 50 tahun itu berapa tahun lagi? 40 tahun lagi, 45. Ya. Nah, 45 tahun ke depan, kalau rutin Ibrahim pakai celak, dia nggak akan pakai kacamata. Walaupun seluruh keluarganya pakai kacamata, kena dan sakit mata, apa itu? Keturunan. Namanya keluarga kacamata. Semuanya pakai kacamata. Itu kalau dia pakai celak, dia tidak akan pakai kacamata. Manik tawa, siapa saja yang melakukan kaidia. Manik tawa, siapa saja yang memakai kaid, siapa saja yang melakukan kaidia. Kaid itu adalah perobatan dengan cara memanaskan besi lalu nempelkan di tempat yang sakit.
itu namanya kai. Nah, kai modern adalah apa namanya? Kemoterapi. Nah, awis sarko atau minta jampi. Faqad bari'a minat tawakkuli, maka sungguh dia telah terlepas daripada tawakal. Sungguh dia telah terlepas daripada tawakal yang memakai kain. Istirqa di sini hadis am. Bukan semua istirqa itu dilarang. Istirqa yang dilarang adalah istirqa atau ruqyah dengan bukan ruqyah syariah. Datang ke dukun-dukun ampui. Tapi kalau ruqyah syariah boleh. Nabi mengajarkan beberapa doa ruqyah syariah, di antaranya a'udzu bimatillah tammati min syarri ma khalaq, min syarri ma ajidu wa ajid. Itu boleh. Termasuk menjampi dengan Al-Fatihah boleh. Nah, itu bukan dukun ampui. Dukun itu baca Al-Fatihah. Termasuk edisi celup-celupan. Nah, itu Nabi pernah buat. Dan ini tidak bisa dicontoh oleh umat. Ini dicontoh pula. Ada tangan kiri celup. Nah, tunjuk kamu tunjuk Nabi. Tapi kalau bacaan bisa. Kalau Nabi meludahi mata Sayyidina Ali nggak bisa diikuti itu. Antum sakit mata, nggak usah kelihatan mata, biar seludahi. Ikut sunnah Nabi SAW. Nggak bisa. Kalau berkaitan dengan fisik Nabi, itu khusus untuk Nabi. Kalau berkaitan dengan fisik Nabi, untuk Nabi jangan ikuti. Kalau dia coba keluarkan air di celah-celah jarinya. Jauh itu coba masukkan lagi mata yang lepas kepada sarangnya. Ya bisa. Ini diikuti semuanya. Nabi celup jari, dia celup jari. Nabi celup jari kanan, dia celup jari kiri. Tapi kalau bacaan Al-Fatihah itu bisa diikuti. Nah, orang ambil berkah, kasih bagi-bagi berkah, kebanyakan berkah, boleh jangan berkah. Tapi kalau berkah dibagi itu nggak boleh. Nah, rusak buburnya semuanya. Nah, yang tua-tua rusak, nggak bisa dalam. Ini permasalahan. Jadi di tengah-tengah umat, akhirnya lahir cabut. Nah, jadi hadis di sini maknanya umum. Man aktsara minal istighfar, siapa saja yang memperbanyak ia dari istighfar, siapa saja yang memperbanyak ia dari istighfar, ja'alallahu lahu, itu menjadikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala baginya seorang min kulli hammin farja, dari setiap kesulitan akan jalan keluar. Dari setiap hammin itu beban pemikiran, farja akan kelapangan. Wa min kulli dikin makhraja, dari setiap kesempitan akan jalan keluar.
wa razaqahu min haitsu la yahtasib, dan memberi rezeki ya Allah Subhanahu wa taala akannya seseorang dari arah yang tidak menduga ia seseorang. Dari arah yang tidak menduga ia seseorang. Apalagi yang dicari manusia daripada tiga hal ini? Ada lagi masalah hidup kalau tiga hal ini sudah diberikan Allah? Enggak ada lagi masalah hidup. Beban pemikirannya diselesaikan Allah, jalan buntu dalam hidupnya dijadikan solusi, rezeki dari arah yang tidak dikira. Itu dah wali. Amalannya apa? Istighfar. Hadisnya sahih. Pengamalannya dhaif. Ini salah satu amalan bagi yang sulit. Saya hafal hilang lagi, hafal hilang lagi, hafal kok hilang lagi. Istighfar. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, sampai memwala. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, sampai mencuci diri, sampai menyapu aula. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Banyak istighfar. Karena yang menyebabkan rezeki terhalang adalah dosa. Menyebabkan mata tersumbat dosa. Min kulli hammin faraja. Enggak ada beban hidupnya, pokoknya ada aja solusinya. Pas sakit perut ada WC. Pas sakit perut, mencari mau keluar, WC nggak jumpa. Nanti coba. Pas sakit perutnya di WC. Gimana kalau di pesawat, di mobil? So ada WC-nya di mobil. Nah, pas mau kawin ada calon. Nah, pas nggak ada kawin nggak ada calon, aman. Ini pas nggak kawin ada calon, mau kawin nggak ada lagi, ini baik. Kali kayaknya masih banyak. Kali 8 masih lagi. Hadis sahih. Gak perlu cari amal banyak-banyak sekali. Oh, wirid-wirid ini menyelesaikan masalah. Istighfar cukup. Ada masalah dalam hidupmu? Ada orang yang punya masalah dalam keluarga kita, maka buatkan istighfar untuknya. Mungkin keluarga kita itu nggak bisa istighfar atau susah dikasih amalan apa itu istighfar, ini tidak kerja tentang penting lebih pada istighfar dan sembuhan, misalnya begitu. Yang kita buatkan istighfar untuk dia. Nah, kalau nanti antum dengan berita orang tua menyampaikan ada keluhan dalam masalah rezeki agak susah sekarang, teman-teman ya, rezeki agak susah sekarang. Antum sebagai anak, astagfirullah li abi wa ummi, astagfirullah li abi wa ummi. Nggak sebut namanya. Astagfirullah li jani, astagfirullah li jani. Nah, maka Allah akan memberikan solusi. Man aksara zikrullah faqad ra'a minan nifaq. Orang yang memperbanyak zikir mengingat Allah, maka sungguh terlepas ia dari sifat munafik. Man aksara, siapa saja yang memperbanyak zikir mengingat Allah, maka sungguh terlepas ia dari sifat munafik. Orang yang tidak mau berzikir, lari dari majlis zikir, ada kemungkinan banyak kemunafikannya. Berapa banyak itu?
1.000 banyak, 2.000 banyak, 10.000 banyak, 12.000 banyak, 1 juta banyak. Jadi banyak itu gak ada batasnya. Sehingga ulama menetapkan wirid zikir di dalam diri mereka sesuai kemampuannya. Maka kita takar, kita nilai kemampuan kita berapa istiqomah setiap hari. Kita istiqomah setiap hari baca istighfar berapa. Cari jati dirinya, kemudian tetapkan jumlahnya. Coba dulu 100. Oh masih banyak waktunya, coba 200. Oh pasnya waktunya, 300 baru pasnya waktunya. Tetapkan amalan istiqomah di hari zikir istighfar 300. Tapi apabila dalam hidup antum tidak punya wirid, ikut hanya wirid di pondok saja dan itu pun mantu, Yasin nggak cukup. Man laisa lahu wirdun bahwa kirdun. Orang yang tidak punya amalan rutin, dia sama dengan monyet. Apa maksud sama dengan monyet? Perangainya merusak aja, manjat-manjat kata. Dia tahu ya. Contohnya itu. Orang tidak punya wirid dan zikir, hidupnya sama dengan monyet. Nggak tahu nggak? Nggak ada yang penting dikerjain. Manjat kata itu ngapain? Apa yang dia ambil data? Memang tak punya buah? Atau tak ada buah? Kenapa tiap hari dia manjat kata? Lari ke situ, lari ke sini, lari ke situ, lari ke sini. Kapan pun lari-lari? Nggak ada. Nah, tuh mirip tuh. Lari ngejar bola, ada tujuannya. Ada bola yang mau dikejar, mau digolkan. Lari ketika main bola beracun, ada juga yang menghindari bola. Nggak tahu, lari. Saya nggak tahu apa yang dikejar. Dia orang lari di belakang dia itu lari. Kenapa lari? Kamu ngejar saya, nggak saya lari. Nah, itu orang-orang yang biasa mantu dan benci. Orangnya sama dengannya. Bahasa halusnya onde. Bahasa halusnya. Maka orang semakin banyak zikirnya semakin tenang fisiknya. Banyak zikirnya tenang lagi. Banyak lagi zikirnya semakin tenang. Banyak zikirnya nggak mau lagi main bola. Dia nggak mau lagi main bola itu udah banyak zikirnya. Tapi bukan melamun. Kalau pada melamun mendingan main bola sih. Dia udah mulai baca Quran, dia orang main bola ya. Ya Allah, maghrib jam 6 kan? Dia setengah 6 dia duduk, udah mulai ngapa? Insyaallah. Setengah jam dia lebih maju pada orang lain. Nah, kalau antum belajar nambah jam belajar setengah jam setiap hari dari kawan, seminggu berarti antum mendapatkan 2 jam, ya 2 jam, 6 hari dan seminggu. Belajar full per hari, 5 hari, 2 jam setengah. Nah, seminggu 2 jam setengah, sebulan 10 jam, setahun 100 jam. Itu kalau kawan antum masih di Padang, antum sudah sampai di Indonesia itu. Sudah 1 jam dari awal. Awali dengan zikir. Tapi kalau orang nggak betah zikir, orang yang tidak jaga zikir, tidak betah zikir, itu dia tidak akan pernah menambah kebaikan dalam hidup. Banyak perbuatan yang sia-sia. Man aksara zikrullah ahabbahullah. Siapa saja yang memperbanyak zikir mengingat Allah, itu mencintai akannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa saja yang memperbanyak zikir mengingat Allah, itu mencintai akannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita manusia yang kikir, kita manusia yang pelit. Kalau kita tahu ada orang yang menceritai kita setiap hari, nah, kita pasti mencintai orang itu.
Karena ada sekarang dia pengen terkenal, jadi caranya dia cerita orang kenal tiap hari. Cerita itu saja. Akhirnya dia dipanggil oleh orang yang terkenal itu. Kamu kenapa cerita saja? Kamu kenapa mereka mau saya setiap hari? Akhirnya dia mendapatkan sesuatu daripada orang kaya itu. Zahra, di pondok ini ada satu orang yang dia menyebut antum itu hari. Antum menggunakan orang. Hah? Buang saja. Itu manusia yang kikir, manusia yang miskin, pasti akan memberikan sesuatu kepada orang yang menyebut dia tiap hari. Iklan saja berbayar. Itu yang punya perusahaan membayar TV karena nyebut iklan dia tiap hari. Kalau sakit gigi, minumlah coklat ini, supaya bertambah sakit giginya. Cara orang tua. Itu TV dibayar. Kenapa? Karena dia menyebut produk itu tiap hari. Dia mendapat bayaran karena menyebut produk itu setiap hari. Sekarang kita zikir dengan Allah setiap hari, pasti dia akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau dicintai oleh Allah, berarti dia aulia, waliyun min auliyaillah. Maka banyak dari kalangan wali-wali lahir daripada orang-orang berzikir. Kenapa ya cerita wali identik dengan zikir? Ya, tahu kamu ya, orang yang banyak zikir akan menjadi kekasih Allah. Maka lahirlah wali daripada orang-orang berzikir. Sehingga gurunya, mursyidnya memberikan zikir dari jumlah tertentu. Ada yang la ilaha illallah 1000 kali, naik 5000 kali, naik 12000 kali. Rutin diamalkan 12000 kali tiap hari. Lama-lama dia jadi wali. Nah, Al-Fatihah mujarab. Al-Fatihah kita nggak mujarab. Kalau masa sakit perut, Fatihah terbiuk, minum, masuk ke itu ke UGD. Antum sakit perut biasa kok ke UGD, ke minum Al-Fatihah sekulan. Kalau orang zikirnya banyak, Al-Fatihah dia mujarab. Maka banyak orang minta ayat. Amalan biasa aja lah. Sunnah dan dirinya nggak terlalu banyak apa. Tapi zikirnya, ternyata dia punya amalan khusus. 12.000 tahlil setiap hari. Kenapa bisa tahlil menaikkan makam seseorang? Hadisnya di sini, orang yang memanyakkan zikir dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Man akramal kiblata akramahullahu ta'ala. Siapa saja yang memuliakan kiblat, itu memuliakan akannya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang memuliakan kiblat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini di antara dalil yang antum baca kemarin tentang babul istinja. Disunahkan untuk tidak dilarang menghadap dan belakang kiblat di tanah lapang. Disunahkan untuk menjauhi ketika berada di dalam ruangan. Kenapa sunnah untuk tidak menghadap membelakang kiblat ketika buang air besar dan buang air kecil? Karena bentuk memuliakan. Kenapa dianjurkan duduk di masjid tidak mengulurkan kaki ke kiblat? Karena masuk kategori memuliakan. Orang yang memuliakan kiblat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadis terakhir, man akrama imra'an musliman, siapa saja yang memuliakan dia akan seorang muslim. Imra'an, manusia. Apa itu? Imra'an itu artinya manusia. Imra'an muzakkar, artinya